Iya Mas, banyak dari teman-teman yang menanyakan tentang puasa weton Mas. Dimana puasa weton ini tujuannya adalah untuk merawat sedulur papat yang ada di dalam diri kita Mas. Nah, ini cara merawatnya gimana Mas? Apakah kita harus melakukan ritual-ritual atau mungkin memberi makan Mas? Karena banyak sekali anggapan-anggapan yang demikian. Iya, Mas Yahya. Disinilah pentingnya kita memahami tentang sesuatu hal itu betul-betul harus paham dulu, Mas. Termasuk tentang puasa weton. Kalau dikatakan puasa weton itu adalah puasa di hari kelahiran kita. Kan begitu, Mas? Iya. Ya, ini mungkin bisa dijadikan pelajaran nanti untuk para pemula ya, yang mungkin masih baru belajar di dalam mempelajari tentang puasa weton ataupun mengenali tentang sedulur papat, termasuk tentang merawat, ya, istilah merawat begitu. Kebanyakan di antara kita ini tidak paham betul, Mas Yahya. Menganggap bahwa sedulur papat itu adalah sebuah wujud atau sebuah sosok, bahkan ada pemahaman-pemahaman tentang sedulur papat ini bisa ditemui dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya tidak mau kupas terlalu jauh ke sana dulu. Tetapi saya mau sampaikan bahwa sedulur papat ini bisa dikatakan mungkin sebetulnya adalah pesan moral mungkin begitu ya. Yang mana itu merupakan perangkat yang ada di dalam diri kita. Jadi di dalam diri kita ini kan ada banyak perangkat. Nah, perangkat itu bisa berfungsi dengan baik, bisa bekerja dengan baik, manakala kita yang memfungsikannya itu benar gitu. Kalau kita nggak bisa memfungsikan dengan benar, ya pasti jadinya nggak baik. Contoh tangan ini saja. Tangan ini bisa baik dan tidak, itu tergantung kita. Makanya pengendalinya adalah kita. Nah, kalau kita bicara tentang sedulur papat, kebanyakan orang masih berasumsi bahwa sedulur papat adalah sebuah sosok gaib begitu. Yang katanya harus dikasih makan, harus dirawat, dan nanti dia akan menjaga dan merawat kita. Seolah-olah begitu. Nah, ini kan kita bicara tentang keyakinan. Jadi sedulur papat itu sebetulnya adalah perangkat yang sudah ada di dalam diri kita. Tinggal kita bisa mengaktifkannya atau tidak, kita bisa memfungsikannya dengan baik atau tidak, Mas Yahya. Kemudian cara memfungsikannya ini bagaimana, Mas? Karena ada banyak sekali orang yang mengatakan bahwa kalau kita bisa memfungsikan sedulur papat kita akan mudah dalam melakukan segala hal. Bahkan kita akan bisa kaya raya mungkin katanya. Kira-kira gimana Mas cara memfungsikannya? Sebetulnya saya sering sampaikan bahwa apapun yang kita jalani di dalam hidup kita ini bermula atau berasal dari apa yang kita pikirkan. Jadi apapun yang kita jalankan di dalam hidup ini adalah hasil karya daripada pikiran kita. Itu yang pertama. Dan yang mengeksekusi itu adalah kita sendiri. Jadi yang menimbulkan, yang memunculkan segala sesuatu hal tentang kebutuhan daripada kehidupan kita, itu sebetulnya kita sendiri. Dan yang harus memenuhi itu pun juga kita sendiri. Makanya kalau kita bicara tentang sedulur papat ini sebetulnya kan ini hanya pesan moral tentang diri kita. Supaya kita itu memahami betul, supaya kita itu mengenal betul diri kita. Karena dengan kita mengenal dan memahami diri kita, maka kita akan mengenali siapa Tuhan kita begitu. Ya tentunya secara otomatis semua yang kita jalankan di dalam hidup ini jadi lebih mudah dalam segala halnya. Bukan lebih mudah itu selalu digambarkan tentang kita lewat jalan yang mulus begitu misalkan. Enggak bisa ditelan mentah seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang sedulur papat ya, tadi sudah saya katakan ini cocok untuk pemula yang lagi belajar. Saya tidak mau kupas terlalu jauh tentang spiritual di dalamnya, tentang pengertian sedulur papat. Mungkin nanti atau teman-teman bisa cari di video-video yang lain juga. Mungkin sudah beberapa kali saya coba untuk kupas itu biarpun tidak detail-detail banget ya. Khusus untuk yang konsultasi privat atau ketemu langsung mungkin nanti saya bisa sampaikan. Cara merawat sedulur papat itu dengan berpuasa weton. Kenapa berpuasa weton? Sebagai bentuk bahwa kita itu bersyukur dan kita mengingat kembali
bahwa kita itu dulu berasal dari sini. Artinya kita berasal dari nol, dari bayi, ya Mas ya, dimana kita dilahirkan, kemudian kita menjalani hidup sampai sekarang ini. Jadi mengingat asal usul kita, Mas, mengenali asal usul kita, itu kan mengingat dan mengenali pribadi diri kita. Nah, kalau di Jawa itu ada istilah sedulur papat itu macam-macam, Mas. Macam-macam, penyebutannya itu beda-beda. Ya, cuman kalau dari saya ada kakang, kawah, adi, ari-ari. Kakang itu yang mana? Kakang itu kalau bahasa medisnya apa ya? Mungkin pelumas ya, sebagai pembuka jalan. Jadi kalau ibu mau melahirkan, itu pasti harus ada cairan atau lendir bening ya, bukan putih ya, bening sebagai pembuka jalan. Kalau pelumas itu sudah keluar, ya, maka barulah keluar yang namanya kawah. Kawah itu apa? Kawah itu air ketuban. Jadi air ketuban ini tidak akan pernah keluar kalau belum dibukakan pintu. Istilah medis bukaan berapa begitu Mas Yahya. Ya. Nah, barulah setelah kakang, kawah, barulah keluar yang disebut adi atau si jabang bayi ini tadi. Nah, setelah adi keluar, dia masih dikawal, Mas, yang disebut ari-ari. Nah, itulah penyebutan untuk sedulur papat kita. Ya, ini hanya pesan saja, artinya pesan moral yang terkandung di dalamnya. Nah, ketika kita mau mengenali itu, kita mau merawatnya, artinya kita akan mengenali diri kita dan kita akan mampu mengendalikan seluruh unsur kehidupan yang ada di diri pribadi kita, ya secara otomatis Mas Yahya. Secara otomatis kita akan menjalani hidup ini jauh lebih tenang karena batiniah kita mampu mengontrol atau mengendalikan otak manusiawi kita. Nah, tujuannya berpuasa weton itu sebetulnya ke sana. Kalau kita bicara tentang seremonialnya, kita bicara tentang ritualnya, ya ritual ini bisa dikatakan penting nggak penting lah. Kita lakukan sebagai pelengkap. Tetapi ada makna yang jauh lebih penting yang terkandung di dalamnya. Kita ngerti maksud dan tujuan kita melakukan puasa itu untuk apa. Nah ini kan kebanyakan para pemula ini hanya ikut-ikutan katanya, bahkan bergurunya ini dari buku, dari YouTube, dari Google misalkan. Ketika kita nggak mampu memahaminya lebih dalam, ya jatuhnya kita hanya asal-asalan, ikut-ikutan saja, gitu loh Mas. Ya mungkin teman-teman masih banyak yang bingung dengan caranya Mas. Kira-kira seperti apa Mas cara yang harus kita lakukan? Mungkin ada ritualnya atau apa aja Mas yang harus kita lakukan? Nanti kalau ingin lebih detail nanti konsultasi privat saja. Tapi di sini saya sampaikan secara garis besarnya begini. Yang pertama pahami dulu tentang maksud dan tujuan kita berpuasa weton itu untuk apa. Kemudian kalau tata caranya, kita menjalankan puasa weton ya tentu di hari kelahiran atau di weton kita. Misal, weton kita ini misalkan jatuhnya besok misalkan Mas Yahya. Kita itu ambil di malam hari ini. Artinya nanti malam itu kita sudah bersiap untuk menjalankan puasa. Nah, ritualnya macam-macam ini. Ritualnya bisa berbeda-beda. Oh, ada yang harus menggunakan kembang, ada yang harus menggunakan bubur, 4 warna, 5 warna, dan lain sebagainya. Saya tidak masuk ke sana ya, tapi intinya adalah di dalam berpuasa weton itu ya kita lakukan di setiap hari kelahiran atau di setiap weton kelahiran kita. Bukan setiap minggu loh ya, tapi ketemunya itu di setiap 1 bulan sekali sesuai dengan weton kelahiran kita. Jadi dimulai di malam hari, besok wetonnya malam hari ini berarti kita harus sudah memulai, kemudian kita berpuasa. Nah, di dalam puasa ini yang penting, bukan tentang jamnya, dari jam berapa sampai jam berapa, itu tidak terlalu penting malahan buat saya. Yang terpenting teman-teman ini betul-betul ngerti hakikatnya, ngerti maksud dan tujuan berpuasa. Bahkan yang tahu tentang khusyuk atau tidaknya berpuasa ini kan diri kita masing-masing ya Mas ya. Orang lain tidak tahu. Artinya yang bisa merasakan, yang bisa menilai itu ya kita sendiri. Apakah puasa kita ini merasa sudah yakin bahwa puasa kita ini benar, kualitasnya bagus atau tidak, yang tahu ya kita. Makanya
puasa itu adalah tentang pengendalian apa yang ada di pola pikir. Pengendalian tentang anasir atau 4 saudara kita itu tadi. Menggunakan apa? Menggunakan siapa sejatinya diri kita. Bahasa sederhananya ya menggunakan daripada jiwa atau nurani kita. Atau Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah ada di dalam relung jiwa kita. Lebih ke sana Mas Yahya. Ya, berarti untuk perawatan sedulur papat ini harus dengan puasa weton, Mas. Dan waktunya berapa lama kira-kira, Mas? Atau mungkin tahunan? Tidak ada batasan untuk itu, kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kita menjalankan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, nyaman, saya rasa pasti ada buahnya, ada hasilnya, ya. Tidak bisa kita memaksakan kita tanam sekarang dan sekarang harus tumbuh dan sekarang harus berbuah. Tetapi kita berproses, kita jaga, kita rawat. Nah, sama halnya dengan kita merawat sedulur papat atau melalui puasa weton. Ini kan sama halnya dengan kita mengenali diri kita, merawat dan menjaga diri kita. Ya secara otomatis kita akan selalu terjaga dalam segala halnya, kita akan selalu terawat dalam segala halnya, dan itu yang akan membuat hidup kita ini tentunya jadi lebih baik dalam segala halnya juga Mas Yahya.